Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dituliskan oleh Siska Novi. Kisah ini berisi tentang satu keluarga yang mengalami kejadian mistis di alas Gumitir pada tahun 2000. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Penulis akan menceritakan kisah satu keluarga yang hendak pergi berlibur, namun mengalami kejadian mistis di alas Gumitir pada tahun 2000. Pak Tommy adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Tommy menjadi sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarganya. Pak Tommy terkenal dengan sifat disiplin di kantor. Tak jarang jika ada karyawan lain yang datang telat atau malas, Pak Tommy tanpa berpikir panjang akan menegur mereka. Pak Tommy terkenal sebagai yang ambisius. Beberapa orang terdekat yang sangat mengenalnya sudah hafal betul bahwa Pak Tommy akan melakukan segala cara untuk tujuannya. Pak Tommy memiliki anak kembar yang bernama Akbar dan Ilham, dan seorang istri yang bernama Linda. Linda berkenalan dengan Tommy saat duduk di bangku kuliah. Mereka berkenalan dan kemudian setelah lulus kuliah, memutuskan untuk menikah. Tommy bekerja dan Linda memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga. Saat itu, pagi hari, Pak Tommy akan berangkat kerja. Kemudian Akbar dan Ilham menghampirinya. "Ayah, kami pengen liburan, ayo. Kapan ayah ngajak kami jalan-jalan?" ucap Akbar dengan memeluk ayahnya. Ilham tidak ikut berkata, dia lebih memilih menunjukkan sikap kepada ayahnya yang ingin sekali ayahnya meluangkan waktu dengannya. "Sudahlah mas, ayo kita liburan. Anggap saja kamu istirahat sejenak dari rutinitas kantor. Masa mau kerja lagi, ucap Linda duduk di sampingnya. Tommy saat itu hanya memandang mereka dengan heran. Kemudian Tommy bersuara, "Baik, kita liburan, tapi Sabtu Minggu saja. Ayah gak bisa kalau lebih dari itu. Sibuk, urusan di kantor masih banyak," ucap Tommy. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Di kantor, Pak Tommy seperti biasa mengawasi semua pekerja dengan teliti. Siapa yang terlihat lengah dan tidak fokus dengan tugasnya, Pak Tommy tanpa basa-basi akan langsung menegurnya. "Bagas, kamu segera ke ruangan saya. Ada yang ingin saya bicarakan," tegas Tommy. Bagas yang saat itu menyapu kemudian berhenti dan cepat-cepat datang ke ruangan Pak Tommy. "Masuk." "Permisi Pak. Ada perlu apa ya Pak? Saya dipanggil ke sini." "Saya gak gugup Pak," ucap Bagas. Pak Tommy kemudian menyuruhnya untuk duduk dan memperhatikannya. Bagas terdiam. "Kemarin kamu membawa orang luar masuk ke pabrik tanpa konfirmasi kepada pihak pabrik terlebih dahulu. Bahkan Pak Yanto yang bertugas berjaga kemarin juga tidak tahu kamu membawa orang luar ke sini. Dan tadi malam, komputer pabrik ada yang hilang dan beberapa benda lainnya. Pertanyaan saya, apa kamu tahu sesuatu tentang hal ini?" tegas Pak Tommy. Bagas yang saat itu gugup kemudian menjelaskan. Pak, saya memang kemarin membawa orang luar masuk ke pabrik. Namun, untuk benda yang hilang tadi malam, itu bukan kami, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Kemarin itu saya membawa orang luar itu saudara saya sendiri, Pak. Saya kemarin
kurang enak badan dan saudara saya ingin mengambil barang belanjaan istri saya. Baju 1 kodi. Bajunya lumayan tebal dan saya nggak kuat ngangkat. Jadi saya minta bantuan saudara untuk mengambil baju itu. Karena saat itu mau minta tolong satpam, beliau tidak ada di tempat waktu itu. Jelas Bagas. Pak Tommy hanya menghela nafas yang panjang. Gas, kamu tahu kan peraturan di pabrik yang melarang orang luar masuk ke dalam? Kenapa kamu langgar? Tanya Pak Tommy. Bagas diam. Saya hanya kasihan istri saya, Pak. Banyak pesanan baju hari itu. Daripada lama menunggu saya pulang kerja, mending saya suruh saudara saya ke sini, Pak, biar bajunya cepat terjual. Jelas Bagas. Pak Tommy yang saat itu sudah tidak bisa mendengarkan perkataan Bagas lagi akhirnya memecat Bagas dan tidak memberinya uang pesangon. Kamu sekarang saya pecat karena kamu melanggar peraturan pabrik, jadi kamu dipecat tanpa uang pesangon. Tegas Tommy. Akhirnya Bagas pulang saat itu dengan mata yang berkucuran air mata kala ingat anak istrinya yang menunggu di rumah. Jam kerja telah usai. Esok hari adalah hari libur dan tugas Tommy untuk menepati janji kepada istri dan anak-anaknya. Tommy pun berucap kepada anak dan istrinya, "Kita berangkat nanti malam saja, biar sampai sana waktunya lebih panjang. Aku sebentar lagi pergi dulu mau ngantar teman benerin mobil." Loh ya, gak istirahat dulu? Kamu kalau gak istirahat nanti capek di jalan. Perjalanan jauh loh ya. Pikir dong tubuhmu itu ya. Kamu butuh istirahat sebentar saja, ucap Linda. Tommy hanya melihatnya dan mencium keningnya. Alah bun, sini Banyuwangi. Paling gak cuma berapa jam doang. Nanti kalau udah sampai di sana, aku mau istirahat. Kalau sekarang nanggung. Sayang dapat ceperan loh nganter ini. Hitung-hitung buat uang jajan di jalan. Jelas Tommy. Pak Tommy kemudian beranjak pergi untuk mandi dan berangkat. Waktu berlalu. Jam menunjukkan pukul 21. Namun Tommy belum pulang. Mah, ayah kok belum pulang sih? Ilham ngantuk mah. Suaranya lirih. Linda hanya memperhatikan jam berkali-kali. Namun Tommy belum saja menunjukkan tanda-tanda untuk pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 22. Kemudian terdengar suara klakson berbunyi. Tanda Tommy sudah pulang. Akbar dan Ilham kemudian berdiri dan tertawa senang kala melihat ayahnya sudah pulang. Ayah, kita jadi liburan kan? Kita jadi berangkat sebentar lagi kan ya? Ayah capek ya, ini aku bawain minum ya. Tommy turun dari mobil dengan membawa makanan untuk dibawa pergi liburan. Ayo, kalian sudah siap-siap belum? Kita berangkat sebentar lagi, ucap Tommy tersenyum. Linda yang memperhatikan suaminya yakin bahwa Tommy butuh istirahat. Raut wajah Tommy tidak bisa berbohong. Tommy lelah. Ayah gak istirahat dulu? Aku buatin teh ya, biar enakan badannya, ucap Linda. Wong cuma begini bun, sudahlah. Ayo cepat siap-siap. Kita segera berangkat, biar nyampe Ijen besok. Cepat istirahat di sana, ucap Tommy. Dia bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka berangkat. Di perjalanan, Tommy hanya terdiam dan menghadap lurus ke depan. Linda saat itu memiliki firasat yang tidak nyaman. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suaminya. Ayah yakin jalan terus. Perjalanannya lumayan jauh loh ya. Linda khawatir. Rupanya Tommy tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia seperti orang yang tak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata dengan pelan. Tommy mulai mengantuk. Dan beberapa saat kemudian Tommy tersadar kala dirinya melihat truk yang berada di depannya. Dia kemudian banting setir. Ya Allah ya, ayah, kita istirahat dulu saja. Daripada resiko di jalan. Ayo, berhenti di depan, tegas Linda. Tommy hanya mengembuskan nafas yang panjang.
Mereka kemudian berhenti sejenak di warung kopi sekitar daerah Garahan. Tommy memutuskan untuk makan karena Garahan terkenal dengan pecelnya dan warung di sana buka 24 jam. Tommy memutuskan untuk makan sejenak dan meminum kopi agar dirinya tidak mengantuk di jalan. Mereka makan. Ibu penjual pecel pun berucap kepada mereka, "Mau kemana mas mbak? Malam-malam begini?" Dan Linda pun menjawab, "Kami mau ke Ijen bu, liburan." Kami pesan pecel 2 bu ya, sama kopi 1 dan teh 1, sambung Linda. Akbar dan Ilham sudah terlelap tidur di mobil. Mereka memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Di tengah-tengah mereka makan, ibu penjual pecel berkata, "Apa tidak menunggu besok pagi saja bu? Di atas udah alas gumitir loh bu. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya kalau udah sampai Batu Gudang," saran penjual itu. Linda dan Tommy hanya saling pandang. Mereka tidak paham dengan perkataan ibu penjual itu. "Batu Gudang itu apa bu? Mohon maaf saya tidak paham maksud ibu," ucap Tommy. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah khawatir. Kemudian dia duduk di depan Linda dan Tommy. "Warung gudang atau orang bilang batu gudang itu semacam wangket atau batas, mbak, mas. Katanya sih jika ada orang yang lewat sana tengah malam harus klakson atau unjuk salam agar selamat. Kalau kata orang sini itu pintunya kampung gaib ala sini mas," jelas ibu itu. Tommy kemudian tersenyum. "Walah bu, zaman sekarang kok percaya kayak gituan? Pokoknya kita nggak mengganggu saja loh, nggak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot aja percaya hal kayak gituan bu, ujar Tommy. Si ibu penjual itu hanya melihat Tommy dengan raut wajah yang aneh. Kemudian Linda yang mendengar perkataan Tommy menyambung pembicaraan. Kamu ini ya, kalau ada orang tua nasehatin kita itu harus ditompo. Buat pegangan aja biar kita hati-hati dan mawas diri. Seharusnya kita berterima kasih sama ibu ini, udah mau mengingatkan kita. Toh nggak ada salahnya, soalnya kita ini orang asing ya. Kudu bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh bu, sudah mau mengingatkan kita untuk berhati-hati di jalan," jelas Linda. Ibu itu tersenyum kepada Linda. "Ya sudah, dilanjut makanya. Nanti sekiranya sudah yakin, bisa dilanjut perjalanannya." Ibu itu meninggalkan mereka untuk merapikan piring di belakang. Tommy hanya tertawa cekikikan. "Alhamdulillah, dagelan ibu itu membuatku tidak ngantuk lagi. Aneh-aneh saja zaman sekarang percaya hal mistis, kuno." Tommy bergerutu sambil meminum kopinya. Linda sudah tidak nyaman dengan perasaannya. Dia yakin Tommy, suaminya, tidak ingin melaksanakan anjuran ibu penjual itu. "Kamu itu yo, mbok sekali-kali mau mendengar nasihat orang ya. Apa salahnya kalau itu demi kebaikan kita?" tegas Linda. "Hah? Apa? Nasihat gak jelas itu? Gendeng ah." Makanya banyak orang gak mau maju pikirannya. Orang masih ketinggalan zaman hidupnya. Manusia di luar sana udah berlomba-lomba membuat mesin waktu untuk masa depan. Ini malah ngomong mesin gaib. Gak jelas banget, ucap Tommy meremehkan. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka kemudian membayar dan bergegas melanjutkan perjalanan. "Hati-hati," ucap si penjual itu. Tommy dan Linda hanya melambaikan tangan. Di mobil, mereka berdua masih terus saja berdebat. Tommy masih dengan pendiriannya dan Linda masih tetap yakin dengan hatinya. "Aku iki gak sok-sokan ngajari loh mas. Kamu ini mbok ya sedikit ngasih hormat gitu loh ke orang lain, siapapun itu. Kalau memang gak suka atau gak mau dinasehati atau dikasih ujangan orang, udahlah dengerin saja, gak usah jawab," jelas Linda. Tommy lebih memilih diam dan mendengarkan istrinya yang mengoceh kesana kesini. Hingga akhirnya
mereka tiba di gerbang alas Gumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang awe-awe, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Awe-awe di sini itu pengertiannya gini ya teman-teman, orang yang meminta di pinggir jalan dengan menggerakkan tangan. Oke, kita lanjut. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Pada saat itu, lampu masih bisa dihitung sepanjang jalan di alas Gumitir. Kanan kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap dan tak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya, Linda yang saat itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang berpapasan lewat. Mulai merasa tidak nyaman. "Kamu coba klakson saja ya, demi keselamatan," ucapnya. "Oh, kamu ini kenapa? Takut? Kok takut sama beginian sih? Takut itu sama Tuhan. Tuhan yang mengatur semua yang ada loh, dosa kamu," ucap Tommy. Linda hanya menghela nafas panjang. Entah mengapa setiap kali Linda ingin mengungkapkan kekhawatirannya hanya terbalas dengan argumen Tommy yang seperti itu. Hingga akhirnya Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Nampak batu menjulang tinggi berjejer layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan itu. "Ya, ayo klakson ya, 3 kali ya. Udah salam belum kamu? Assalamualaikum." "Aduh, kamu ini apa sih? Jalan ya jalan, gak usah pakai ini itu. Tinggal salam aja gitu loh dalam hati. Apa susahnya sih? Pakai ngomong gini lah, gitulah. Ribet banget," ucap Tommy jengkel. Linda hanya bisa membuang muka dengan jawaban Tommy. Tommy tetap dengan pendiriannya memilih tenang dan tidak akan terjadi apa-apa. Perasaan Tommy agak aneh di mana hampir beberapa menit yang dia lihat hanyalah jajaran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Linda sudah tidak peduli lagi dengan situasi apa yang sudah dilaluinya. Sejak perdebatan saat itu, dia memilih tidur dan membiarkan Tommy sadar seorang diri. Tommy agak heran. Mengapa jalan yang dilaluinya bukan pohon dan hanya batu yang dia lihat? Tommy juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di bawah sana. Tommy mulai resah dan dia membangunkan istrinya. "Mah, bangun. Aku kayaknya lelah deh, Mah. Bangun. Aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan ini," ucap Tommy. Linda saat itu hanya menoleh ke arah Tommy dengan keadaan mata tertutup. Dia mengangguk tanpa tahu apa yang disampaikan Tommy. Di tengah perjalanan, Tommy melihat dari kejauhan cahaya bintik-bintik yang bergerak turun dari kejauhan. Tommy menyipitkan mata. "Apa itu?" batinnya. Tommy melambatkan laju mobilnya. Karena penasaran, akhirnya Tommy turun. Dia melihat jam di tangannya. Jam menunjukkan pukul 00.25. Ada alasan apa orang-orang jam segini berjalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Tommy menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Akbar, dan Ilham sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi rombongan orang sebanyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Tommy melihat di antara orang sebanyak itu membawa obor yang terdapat 4 orang di tengah-tengah mereka membawa keranda yang terlihat jelas di dalamnya berisi mayat orang tua dikafani. Tommy kemudian memejamkan mata. Sekali lagi, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia mulai membuka lagi matanya, alangkah terkejutnya dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu desainnya terbuat dari kayu. Tommy semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. "Ada apa, Mas?" ucapnya. "Kita sepertinya tersesat," ucap Tommy lirih. Linda kaget bukan main, manakala yang melihat sekelilingnya adalah kuburan. "Loh Mas, kita kemana? Kamu gak keliru jalan kan?" ucap Linda ketakutan. Tommy semakin bingung. "Aku juga bingung. Tadi aku melihat rombongan orang, terus jadi begini.
Ya Allah, aku serius gak salah arah mah. Aku tadi lewat jalan bener, tegas Tommy. Linda yang saat itu sudah berlinang air mata terus berdoa, semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya bisa selamat. Jalan terus saja mas, ucap Linda. Kamu ikuti saja jalan ini, please, untuk sekarang percaya aku dan dengerin omonganku mas, sambungnya. Tommy melihat Linda. Ingin sekali rasanya menyesal karena tak mendengar perkataannya tadi. Tommy mengikuti nasihat Linda setelah terlambat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi. Saat Tommy menyalakan mobil, tiba-tiba segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Linda berteriak, "Ya Allah, aku mohon selamatkan kami. Saya mohon ampun ya Allah," teriak Linda. Tommy yang saat itu ikut terkejut dengan kedatangan gerombolan burung gagak kemudian tancap gas. Dia melajukan mobilnya sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan apa yang akan dia hadapi di depannya. "Ya, ayah, pelan-pelan ya, ayah. Ya Allah!" Brak! Mobil mereka menabrak pohon. Pohon beringin yang menjulang di tengah jalan. Kemudian terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah. Mereka mengumandangkan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Bersama-sama yang mengiringi langkah kaki mereka. "Mah, kamu tidak apa-apa? Ada orang lewat, Mah. Apa perlu aku tanya mereka, Mah? Kita sedang berada di mana? Mungkin mereka bisa membantu," ucap Tommy yang agak tegang. Istrinya yang masih syok dengan kejadian barusan hanya menangis dan melihat Tommy dengan memegang dadanya. Akbar dan Ilham bangun dan menjerit ketakutan kala mengetahui mobil dengan kencang menabrak pohon di depannya. Untung saja mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja. Hanya Tommy yang mengalami luka di dahinya akibat benturan yang sangat keras. "Mah, dengar perkataanku gak sih? Mumpung ada mereka," ucap Tommy kepada Linda. Linda saat itu masih syok dan tidak mendengar perkataan Tommy. Malangnya, Tommy belum sesadar itu apa yang sedang dialaminya. Entah karena kepolosannya, dia tidak menyadari rombongan itu muncul dengan anehnya. Tommy masih dengan pikirannya bahwa dia tersesat. "Kalian di sini dulu. Ayah turun." Tommy turun dari mobil. Ketika rombongan pengantar jenazah itu berjalan, Tommy mulai menghadangnya. "Ngapunten Bapak, saya Tommy. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ini saya sepertinya tersesat Pak. Mungkin saya boleh bertanya sebentar. Mohon maaf sebelumnya," ucap Tommy pelan. Rombongan itu berjumlah lebih kurang 100 orang. Sikap mereka yang aneh dan hening membuat bulu kuduk Tommy berdiri. "Pak, ngapunten," sambung Tommy. Tidak ada yang menjawab. Mereka tetap diam dan terlihat kaku. Tommy semakin bingung dan takut. Kemudian, seorang laki-laki yang berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Dia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dan bola matanya sedikit besar. Terdengar suara dari laki-laki itu. "Yang berkehendak tidak terima, yang berkehendak menerima arwah, yang berkehendak mencari hari, yang berkehendak berani mengingatkan, yang berkehendak menerima masalah, yang berkehendak memberi musibah, yang berkehendak memperlihatkan wujud, yang berkehendak menyelamatkan dunia," ucap laki-laki itu. Tommy terkejut saat laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat, namun senyum dengan bibir yang melebar, semakin melebar. Kemudian rahangnya patah begitu saja. Tommy berlari kembali ke arah mobil. "Astagfirullahaladzim," serunya dalam hati. Tommy masuk ke dalam mobil. "Mah, oke, begini mah. Aku udah gak bisa berpikir jernih sekarang. Bingung mau ngapain ini, ya Allah," ucapnya bingung. Tommy hanya bisa duduk dengan celingukan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda apa yang dialami baru tadi. Linda yang melihat suaminya bingung bukan main, segera memeluknya. "Ya Allah ya, aku yakin
Kita ini bukan sedang di dunia kita, jelas Linda. Kita masuk ke alam mereka. Tommy dan Linda hanya terdiam. Dia bingung mau melakukan apa lagi selain pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya suara rombongan itu terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tommy dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika laki-laki berambut panjang tadi menggedor-gedor pintu sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Linda menjadi disusul Akbar dan Ilham. Terdengar perkataannya, "Ikuti orang-orang itu biar mendapat jalan." Tommy kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Tommy melihat sekelilingnya. Laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Kemana laki-laki itu? Ya Allah ya Robbi, aku berlindung kepadamu, ucap Linda. Tommy menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang dihadapi saat ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya, disusul Tommy yang menutup wajahnya di atas tir mobil. Mereka menghentikan perjalanan karena sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Akbar dan Ilham saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh hingga akhirnya kemudian mereka tertidur. Alangkah terkejutnya mereka kala mendengar suara azan berkumandang. Kepala Linda dan Tommy seketika pusing. Linda dan Tommy terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Terdengar riuh orang-orang dari belakangnya. Tommy juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat kondisi Akbar dan Ilham. Akbar dan Ilham sudah tidak ada di belakang kursi mobil. Kemudian terdengar ketukan seseorang yang berada di luar jendela. "Bisa dengar suara saya? Halo? Kalian bisa mendengar suara saya?" ucap laki-laki di luar itu. Tommy dengan berat menggerakkan tubuhnya, kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu, "Woi, korban saya urip. Alhamdulillah selamat kabeh." Tommy dan Linda kemudian pelan-pelan sadar dan diangkat oleh tim relawan yang saat itu menolong mereka. "Duh Gusti, selamat temenan wong-wong iku. Untung gak mati. Lah samene suwene loh," ucap warga sekitar yang melihat. Tommy dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di Watu Gudang. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 00.24. Mobil terpelosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada pukul 04.55. Ternyata, tak hanya Tommy dan Linda saja yang mengalami hal serupa. Beberapa kecelakaan yang terjadi juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, dimanapun kita berada selalu patuhi aturan dan jaga sopan santun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena alam bukan hanya tempat singgah kita saja, namun alam juga menyediakan tempat bagi semua ciptaan Tuhan, tak terkecuali mereka yang tak kasat mata. Sekian cerita dari Kampung Kubur. Dan penulis mengatakan, sampai jumpa di lain cerita. Dan saya ucapin banyak terima kasih buat Kak Siska Novi Wulandari ya, yang sudah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel ini, Fakta Sejarah. Dan terima kasih ya tentunya buat teman-teman yang udah nyimak kisah ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.